Terima kasih Tuhan. Doa yang setia. Mari bernyanyi sama-sama. Seperti wanita mengurang itu.
Kami berkata kami tetap setia, bahkan di tengah-tengah waktu yang terbatas ini, di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami mau tetap setia melayani, kami masih tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Dia. Bapak Ibu boleh, walaupun Bapak Ibu di rumah, boleh kalau kamu berdiri mau melompat bagi Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini, Ku Mau Setia akan menjalankan. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu di rumah mengaminkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan di awal minggu pertama bulan Februari. Wow, bulan Februari keren kan? Khotbahnya tentang setia. Bagaimana Tuhan? Bagaimana kita terhadap Tuhan? Setia nggak bawa perpuluhan kita? Alay 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan. Wow, Bapak Ibu suka berkat yang berkelimpahan? Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Belajarlah setia. Belajarlah setia. Seperti khotbah kita bulan ini. Setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan masuk dalam bulan Februari ini dengan tema khotbah setia. Kami belajar Tuhan untuk setia mengembalikan perpuluhan kami. Biar diberkatilah mereka, aku lepaskan berkat, kiranya mereka diberkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Rumah tangga mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, usaha mereka dibuat Tuhan berhasil, diberkati untuk memberkati dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami ini seperti tanah yang siap dibajak dan ditaburkan oleh firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada Shalom Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini yaitu di bulan Februari, minggu pertama, tema kita satu bulan ini adalah tentang kesetiaan. Ya, kita mau belajar setia, komitmen untuk setia. Bapak Ibu, di akhir zaman kita tahu banyak orang-orang itu tidak setia, baik tidak setia dalam komitmen, tidak setia dalam pernikahan, tidak setia dalam janji, tidak setia dalam banyak hal. Itu rasanya kalau udah di kehidupan nyata ini udah
udah biasa nggak setia itu udah hal yang biasa, kayaknya lumrah. Kan janji aku akan setia dalam suka duka. Ketika melewati pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, apa yang terjadi? Ya, kalau nyanyi kan gampang kan, kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban. Itu kan hanya lagu. Kenyataannya apakah kita sebagai anak Tuhan memiliki kesetiaan sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan? Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya tambahkan satu ayat di ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama pada minggu ini, pada hari ini, bagaimana ciri-ciri orang yang setia. Saya pernah dapat artikel tentang kisah seorang abdi dalam sebuah keraton Jogja. Ketika dia sudah masuk, kepilih menjadi abdi dalam keraton, wow, dia mulai saat itu juga dia tuh merasa wow, bangga banget, seneng. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau sudah masuk, mereka tuh setia. Bahkan sampai anaknya pun ada di dalam keraton itu. Sampai mereka itu bangga menjadi abdi dalam keraton. Padahal mereka itu bahkan tidak, honor gajinya itu, honor mereka tiap bulan, bukan UMR. Sangat kecil, tetapi karena mereka menjadi abdi dalam keraton, wah mereka tuh bangga. Saya ini abdi dalam keraton Jogja. Sekalipun kalau raja datang tuh ya, si pangeran Jogja datang, mereka tuh harus nyembah, harus nunduk, harus jongkok, jalan ngesok dan sebagainya. Tapi mereka tuh setia dengan honor yang minim. Mereka setia karena apa? Mereka bangga menjadi abdi dalam keraton. How about us? Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita terpilih menjadi anak Allah, apakah kita punya sifat yang sama? Apakah kita punya perasaan yang sama, kesetiaan yang sama terhadap Tuhan? Bahkan bisa sampai ngesok gitu istilahnya. Menyembah Tuhan tuh sampai tersungkur gitu ya. Punya nggak kayak gitu? Atau ketika kita lagi happy, wah kesetiaan kita, wah hebat tuh, Tuhan itu pokoknya hebat. Tapi ketika kita tidak lagi dalam keadaan baik, rumah tangga ada masalah, di mana-mana masalah, di kehidupan kita ada masalah, ya, pandemi sedang kita hadapi, masihkah engkau setia? Pertanyaan Tuhan ketika akhir zaman, adakah kesetiaan untuk kita? Yang dicari Tuhan kesetiaan. Tuhan juga cari, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, hamba yang setia Tuhan cari. Bapak Ibu, ya, kita melihat ciri-ciri orang yang setia. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia itu, Tuhan itu teladan kita, Tuhan Yesus itu setia. Taat sampai mati, itu setia saudara. Kalau saudara di dalam bahasa Inggris, taat itu obey. Tapi kalau setia itu apa bahasa Inggrisnya? Faithful. Benar gak? Faithful. Jadi seorang yang setia adalah seorang yang penuh iman sebetulnya. Be faithful, jadilah setia. Itu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, jadilah orang yang penuh iman. Jadi orang yang setia itu orang yang penuh iman. Orang yang penuh iman itu
Enggak asal-asalan. Kalau kita ngomong punya iman, oh saya percaya Tuhan, saya orang beriman, tapi hidupmu nggak setia, sama rumah tangga nggak setia, sama suami selingkuh, sama istri punya will. Apakah engkau orang yang beriman? Engkau nggak setia kok. Kok kuar-kuar saya beriman. Dalam pelayanan tidak setia. Sedangkan faithful itu adalah orang yang penuh dengan iman, itu setia. Be faithful, orang yang setia, bukan be faithful, oh orang yang penuh iman. Enggak. Setia itu faithful. Pengorbanan Yesus menjadi teladan. Di depan kita ada anggur, ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan yang tercurah untuk kita. Kita belajar apa sih yang kita lihat dari Tuhan yang begitu setia sampai mati. Sehingga adanya lagu yang katakan setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Kita setia enggak? Kita setia kalau senang. Kalau nggak senang, sebudut ting gitu. Setia apaan gitu kan? Tapi marilah kita belajar, ini udah akhir zaman loh. Katanya mau kiamat. Hidup kita tetap aja sama. Tetap aja nggak berubah. Tetap tidak setia lagi. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit mutung kata orang Jawa. Yang pertama ciri orang yang setia, dia tidak mementingkan dirinya sendiri dan tidak menuntut haknya. Abdi dalam yang saya ceritakan, boleh Google tentang artikel ini. Dia tuh nggak nuntut haknya. Pokoknya saya sudah ada di dalam keraton. Pokoknya saya sudah dipilih jadi abdi dalam sama pangeran Jogja, ya. Itu udah seneng. Dia tidak tuntut. Pernah ada dengar demo abdi dalam minta naik gaji? Pernah nggak? Nggak pernah dengar saya. Tapi kalau demo buruh banyak. Naik gaji, nuntut haknya terus. Sedangkan dia mungkin kerjanya nggak maksimal. Ada bos baru kerja, nggak ada bos tidur. Apakah itu seorang yang setia? Setia. Tanda tanya ya saudara. Tanya dirimu sendiri, enggak, jangan tanya orang. Diri sendiri tanya, saya ini setia nggak? Kalau ada bos saya tetap kerja nggak? Kalau nggak ada bos kerja nggak? Ada bos kerja nggak? Setia nggak? Komitmen setia nggak? Ada istri, ada suami, atau nggak ada? Setia nggak? Kalau nggak ada suami, suami gue nggak ada, yuk kita dugem. Wah, apakah itu setia? Tanya diri sendiri ya. Saya nggak mau menghakimi siapapun karena saya bukan Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan yang ingin menyampaikan kebenaran. Saat ini di akhir zaman sudah sangat langka orang-orang yang setia. Semuanya amburadul, maunya sendiri, suka-sukaku. Bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukaku. Kalau aku nggak suka, ya udah biarin, bye. Ya, pelayanan juga saya nggak suka sekarang pelayanan. Nggak mikirin engkau melayani siapa? Tuhan. Kalau engkau setia kepada pasanganmu, engkau lagi ngapain? Melayani Tuhan. Apapun yang kamu temukan, kerjakan itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Artinya setia dengan janji kepada Tuhan. Bukan karena suami, bukan karena istri sudah gendut gitu ya. Dulu Bu Esther ini langsing, cantik, sekarang mengembang ke kiri ke kanan. Terus dia sudah berubah, saya juga berubah, nggak setia. Bukan seperti itu. Kesetiaan itu tidak luntur. Ya, kesetiaan, kalau seorang yang setia nggak luntur hanya karena bentuk badan berubah, hanya karena tantangan-tantangan hidup, hanya karena gesekan-gesekan. Setia, orang yang setia nggak berubah. Tidak mementingkan sendiri dan tidak menuntut haknya. Filipi 2 ayat 6 tadi katakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena dia setia kepada visi dan misi yang Bapa berikan. Dia nggak nuntut haknya. Bapak, aku kan anak Allah, kenapa saya harus disalib? Bapak, kan aku anak Allah, kenapa aku harus lahir di kandang domba? Tuhan Yesus nggak pernah tanya itu. Tapi saudara dan saya sering tanya Tuhan, aku kan sudah setia melayanimu. Tuhan, aku kan sudah ikut Tuhan dari kecil. Bahkan dalam kandungan, dalam perut mamaku, aku udah Kristen. Sebelum dilahirkan saja saya sudah Kristen, mama papa saya kan Kristen.
Saudara, tidak ada kata seperti itu. Untuk orang yang setia, dia akan selesaikan tugasnya sampai akhir. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah, di tengah jalan. Wah, sudahlah, goodbye my love, goodbye lah. Kau begitu, tidak. Janji ikrar nikah kita juga setia sampai mati. Janji kita kepada Tuhan setia sampai mati. Bapak Ibu, belajar kita saat ini untuk poin yang pertama. Sebagai hamba yang setia atau ciri-ciri orang yang setia adalah tidak mementingkan dirinya. Tapi dia melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita semua kerjakan hanya untuk Tuhan. Mementingkan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita bisa nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Pertanyaannya, jawab. Apakah sungguh Bu Esther ini selalu ingin rindu menyenangkan Tuhan? Saya nggak mau hakimin saudara, tapi saya ingin saudara introspeksi diri, sadar diri. Apakah sungguh engkau ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu? Setia, tidak mementingkan hak. Aku dapatnya apa? Aku digaji apa? Aku digaji berapa? Aku dapat apa? Melayani Tuhan aku bla 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 bla. Yang kedua, ciri orang yang setia itu tidak egois, ya. How about me? How about me? How about me? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? So what gitu loh. You sudah dipikirin sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Udah aman kita. Amin. Kita ini aman. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada diri kita. Kita tinggal jangan egois deh. Maksain Tuhan terus. Tuhan jawab doa saya dong. Oh, saya kalau Tuhan gak jawab doa saya gak disembuhin. Udahlah, saya tinggalin Tuhan. Apakah seperti itu yang dibilang setia? Apakah seperti itu kita perintahkan Tuhan? Jadi berubah dong. Kita yang Tuhan yang jadi babu kita. Kita harus nuntut Tuhan, Tuhan harus jawab kita. Lah, bosnya siapa? Jangan kebalik-balik saudara. Kita ini hamba, hamba, tahu ya hamba? Hamba itu tidak punya hak untuk minta apapun. Hamba yang dikatakan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, kayaknya berkali-kali saya selalu ngomong kita ini hamba. Kalau Tuhan maunya seperti itu ya ikut, nggak boleh punya hak apapun. Nabi Yusuf, dia adalah hamba yang dibeli, budak saudara, doulos, budak yang udah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Dia nggak bisa bilang sama Potifar apapun yang disuruh kerjakan oleh Potifar dia kerjakan karena dia budak yang sudah dibeli. Dia disuruh kerjain apa ya kerjain. Tapi satu hal, ketika disuruh mengerjakan dosa oleh istri Potifar, dia lari. Dia rela masuk penjara, masuk dapur api atau masuk apa itu namanya sumur di penjara, dia rela karena dia setia kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Bapak Ibu lebih senang setia sama manusia, tapi giliran sama Tuhan, ya. Kalau sama bos kan iya, dia kan dapat komisi, lupa ya. Di atasnya bos ada bos besar namanya Yesus, namanya Tuhan, namanya Allah. Lupa. Kalau sama bos, ngejilat-jilat. Ya bos, siap komandan. Tapi kalau sama Tuhan, bagaimana? Pertanyaannya untuk saya, ya, apakah Bugem ini tidak egois? Mau nggak menyerahkan haknya untuk melayani Tuhan dengan sukacita? Ya Bapak Ibu pengerja yang dikasih Tuhan, mau nggak? Jangan egois. Karena Tuhan sendiri katakan, melainkan yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, tidak egois. Yang ketiga, firman Tuhan nggak panjang-panjang, tapi padat. Kalau saudara mau ikutin dan dengar benar-benar, saudara menjadi orang yang setia, top markotop. Saudara menjadi orang-orang yang militan. Tantangan apapun, melayani tidak ada dana yang cukup, kita tetap aja setia, percaya kok Tuhan ada pegang kendali. Ada masalah apapun Tuhan pegang kontrol. Tuhan yang pegang tangan kita. Aku nggak takut bahaya. Yang ketiga, orang-orang yang setia itu ya jelas orang-orang yang finishing well, ya, finishing well, bukan pada mulanya berapi-api. Terus di tengah-tengah karena lagi COVID ibadahnya
nggak berapi-api, loyo, melempem. Malas saya ibadah, pakai syuting-syuting, ya, nggak enak, kurang resep. Apaan? Soal resep nggak resep itu soal hati kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Soal hati kita, resep nggak resep itu soal hati kita, bukan soal orang lain, bukan soal wah khotbahnya yang spektakuler. Saudara, Tuhan, firman Tuhan itu spektakuler asal hati kita terbuka, ya. Semua firman Tuhan itu indah. Nah, yang ketiga ini, orang yang setia adalah orang yang setia sampai mati, finishing well. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mempertahankan iman dan memperoleh mahkota. Apakah saudara akan mendapatkan itu? Jawabannya untuk saudara sendiri, bukan saya. Jawabannya ada di saudara sendiri. Sebetulnya soal kesetia adalah soal komitmen. Ya, kita bisa aja nggak setia dengan pasangan, karena pasangan kita itu satu hari pas menikah paling lama 3 bulan semuanya manis. Setelah itu haleluya. Yang menikah udah tahu dong. Ya, satu, saya barusan tahu dia kalau tidur ngorok, lu buset. Aduh. Ya kan, yang satu, saya baru tahu dia tuh bawel ya, bangun tidur ya, udah nyanyi A B C D E F G. Ya kan? Wah, mulai dah perang Bratayuda. Tapi kalau orang-orang yang setia, itu udah semeter. Kita disatukan bukan karena persamaan, malah karena perbedaan itu. Ya, satunya flekmatis, satunya sanguin, kan keren. Bagaimana saudara mau belajar setia dengan perkataan? Aku berjanji, aku akan menerima engkau baik dalam suka duka, ya kan? Dalam sakit atau sehat, dalam susah atau senang, dalam miskin atau kaya, aku akan menerima engkau mulai hari ini sampai maut memisahkan kita. Finishing well, pernikahan harus setia sampai mati. Kalau udah mati baru urusannya beda. Mau tetap melajang, menduda, menjanda, itu terserah urusannya. Tapi kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, jangan pernah tidak setia dengan janji. Setia dalam masa muda, setia dalam perkara kecil, setia dalam pelayanan, setia dalam perpuluhan, setia dalam memberi, setialah semuanya. Kalau engkau bisa finishing well, luar biasa. Karena Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, bukan mati dikubur di peti bagus. Dia mati sebagai orang yang terkutuk, saudara, di salib. Salibnya teramat mulia. Dosaku ditebus karena Yesus taat sampai mati. Yesus melakukan satu tindakan luar biasa, bukan omong doang, omdo. Gue setia enggak? Bapak, aku setia. Bukan kayak kita suka nyanyi, biarkan ku setia. Itu lagu tema hari ini, 1 bulan ini. Biarkan ku setia, ya. Bukan nyanyi. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan kekal itu nggak gampang, saudara. Untuk menjadi setia itu nggak gampang, tapi bukan artinya nggak bisa. Kita tidak bisa. Saya pun juga latihan. Dari bikin bolu kukus nggak bisa. Selalu bolu kukus saya nggak pernah ketawa, cemberut. Akhirnya sampai dia ketawa. Kenapa? Latihan. Oh, rupanya apinya harus besar, asapnya harus banyak, nggak boleh dibuka-buka, harus ditutup pakai apa itu namanya taplak. Karena terus dan setia, akhirnya bisa. Bapak Ibu, engkau bisa setia. Engkau pasti bisa setia. Kalau engkau izinkan Roh Kudus selalu berbicara dan memimpin kita, engkau pasti setia. Ketika engkau bersama dengan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus mengerjakan hidup kita, kita pasti setia. Satu saat pernah ada sengketa, ya saudara, Roh Kudus bicara, kamu harus setia. Dalam pelayananmu, kamu belum pernah mencucurkan darah. Saya katakan, Tuhan, ampunilah saya. Karena saya mau menyerah. Karena saya nggak sanggup, Tuhan. Ampunilah saya. Memang
Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, melayani Tuhan, itu kita nggak sanggup. Tapi kalau dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan dan pegang tangan Tuhan, engkau sanggup. Filipi 4 ayat 13. I can. Aku cakap menanggung segala sesuatu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu. Aku bisa melakukan segala sesuatu. Through Jesus who strengthen me. Melalui Yesus. Ya, jangan bilang melalui kepintaran saya. Jangan pernah bilang melalui kekayaan saya. Jangan pernah bilang melalui kecantikan saya. Jual diri, saudara. Bukan. Tetapi melalui Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Engkau pasti setia. Dan engkau pasti bisa setia. Dan engkau akan finishing well. Dengan pertolongan Roh Kudus dan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi pandemi ini. Jangan ada satupun imanmu yang gugur. Be faithful. Setialah. Artinya dengan setia engkau menunjukkan imanmu itu penuh kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Bukan kepada organisasi. Bukan kepada suami atau istri. Tetapi kepada Tuhan kita berjanji. Di hadapan Tuhan aku berjanji. Bapak Ibu jangan main-main loh dengan komitmen pernikahan. Engkau katakan itu, oh saya kan ngomongnya di depan pendeta. Bukan. Allah hadir di situ. Dan engkau berjanji. Dan aku akan menerima engkau sampai Tuhan Yesus, sampai maut memisahkan kita. Jangan asal ngomong ya. Ngomong mau asal maut-maut tapi sedikit aja minta cerai. Nggak cocok minta cerai. Apaan tuh? Orang nggak setia. Hasil daripada kesetiaan yaitu pemuliaan atau kemuliaan. Coba ngelihat Bapak Ibu, orang-orang yang setia sampai mati ya. Saya ngelihat Opa T sama Oma, wah lihatnya senang gitu ya, setia. Setia. Saat ini Pak Stefanus terbaring sakit dan udah bertahun-tahun. Tapi Tante Esther begitu setia merawat suaminya. Enak ngelihatnya. Adem. Nah, kita ngelihatnya jadi teladan. Bapak Ibu mau jadi teladan dalam hidupmu, setialah sampai mati. Finishing well. Karena hasil akhir dari kesetiaan adalah kemuliaan atau pemuliaan. Pengorbanan Yesus yang sempurna membuat dia ditinggikan oleh Allah. Sebagai ayat penutup ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Kiranya hidup kita dengan belajar setia, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kita setia, bahkan setia sampai mati. Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Biar 3 hal ini kami ingat dengan baik, bahwa kami mau belajar setia dengan ciri-ciri orang yang setia, tidak menuntut hak, tidak selfish, ya, dan mengosongkan dirinya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua, bahkan hamba-Mu sendiri yang berkhotbah, untuk tetap setia dan menyelesaikannya sampai akhir. Finishing well and faithful. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami semua yang mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil perjamuan kudus. Siapkan hatimu sekalipun kita ada di rumah masing-masing, dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak bermain-main dengan perjamuan yang kudus ini. Kiranya kita dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan yang kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Biar kami sungguh dilayakkan, disucikan, diampuni dosa kami, dan kami mengingat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau mengubah kami, Engkau mengangkat kami dari lumpur kepada atas batu karang, dari gelap kepada terang yang ajaib, dari orang yang penuh dosa disucikan dan dikuduskan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini sungguh kami menghargai semua pengorbanan-Mu, kami mengingat semua pengorbanan-Mu, dan kami mau belajar seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan
semua roti dan anggur kita buka, siapkan Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dengan roti di tangan kanan kita. Baca ayat-ayat remanya ya Bapak Ibu, sangat baik sekali untuk kita masing-masing. Angkatlah rotimu dan saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku, tubuh Tuhan yang dipecahkan oleh saudara, yang dicabik untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawanmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Darah Tuhan Yesus yang tercurah menyucikan, memulihkan. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa bagi yang sakit saat ini. Para pemirsa, hamba, anak-anakmu, hamba-hambamu, umatmu, domba-domba kawananmu. Tuhan, jika yang sakit saat ini, mereka sedang menonton, mereka tidak bersama dengan hambamu, tetapi karena kuasamu tidak terbatas, engkau jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit asam urat, sakit jantung, sakit COVID, sakit paru-paru, sakit asam lambung, sakit di darah tinggi, kencing manis, semua dalam nama Yesus. Diabetes, ambeien, sakit kepala, migrain, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Terimalah kuasa kesembuhan. Hamba lepaskan berkat kuasa kesembuhan. Apapun penyakitmu saat ini, kanker, dalam nama Yesus, talasemi, dalam nama Yesus, stroke, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh, 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 sembuh. Engkau sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan, jika ada yang mengalami kesusahan, mereka terdampak karena COVID pandemi ini, baik itu ekonomi mereka, baik mungkin untuk pekerjaan mereka, studi mereka, hamba berdoa Tuhan, kasih karuniamu atas mereka, belas kasihanmu atas mereka, biar mereka boleh mendapatkan jalan keluar, biar mereka boleh merasakan mujizat itu nyata. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan mereka. Tolong buka jalan Tuhan, sehingga ekonomi mereka baik-baik saja, studi mereka baik-baik saja, rumah tangga mereka baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jika ada yang susah hati hari ini karena ditinggalkan oleh kekasih, pulang ke rumah Bapak, hamba berdoa penghiburan dari Roh Kudus. Tuhan jagai, berikan penghiburan supaya mereka punya damai sejahtera dan sukacita. Mungkin mereka sedang sedih hati karena masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hamba berdoa, hiburkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik dari surga hamba lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus atas rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, satu nama yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahan boleh langsung diantarkan ke gereja atau disampaikan kepada Saudara Johan, atau boleh ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, baik itu persepuluhan, baik juga persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan yang berkati kami semua memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Kita akan pujian, biarlah aku setia, kiranya aku setia. Yang sudah dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa terus untuk gereja-Mu, khususnya Tuhan untuk Ibu Gembala. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses di gereja, pembangunan gereja yang sedang diurus. Tuhan yang menjamah pihak pemerintah, baik pihak gubernur, baik juga pihak wali kota yang berhubungan dengan IMB ini Tuhan. Bapa, cukupkan juga dana-dana yang kami perlukan. Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan ya Tuhan, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dan berhasil karena pertolongan Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami semua, kami percaya kuasa-Mu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Gereja-Mu ini ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan Yesus, kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.